Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun sehat rohani ya. Oke teman-teman, pada video kali ini ya, saya akan membahas mengenai overlapping data ya. Overlapping data pada saat kita melakukan analisis statistik data penelitian kita. Teman-teman, mohon maaf baru sempat update video lagi ya, dan saya juga minta maaf kepada salah satu klien saya yang kemarin mungkin kecewa karena progres datanya terlambat ya. Ada juga yang akhirnya meng-cancel untuk dianalisakan datanya ya, karena pada minggu kemarin saya ada pelatihan online ya terkait dengan pembuatan SAP dan RPS bagi calon dosen ya, tidak seperti yang saya kira ya. Dulu sebelum mengikuti pelatihan itu saya berpikir membuat RPS itu hal yang mudah gitu ya, hal yang saya anggap remeh lah begitu ya. Tapi ternyata setelah mempelajari, mengikuti pelatihan dan diberikan tugas ya oleh panitia, ternyata memang sangat menyita waktu ya, sangat bingung bagaimana mengerjakannya ya, walaupun sudah diberi panduan, sudah dijelaskan ya. Jadi ternyata kadang-kadang apa yang kita anggap remeh, kadang apa yang kita anggap mudah ya, itu ternyata tidak segampang dan tidak semudah dengan apa yang telah kita pikirkan ya. Dan saya merasa bersyukur ya, karena dengan pelatihan itu ya menjadikan kita sadar, khususnya saya, menjadikan saya sadar bahwasanya ternyata ya banyak hal-hal yang belum saya ketahui dan memang saya perlu banyak belajar lagi ya, terutama bagaimana menjadi seorang dosen yang profesional ya. Jadi intinya ya, teman-teman teruslah belajar ya, apapun itu bentuknya, apakah itu dalam bentuk pelatihan ya, apakah itu dalam bentuk pelatihan langsung atau pelatihan secara online melalui webinar gitu ya. Karena apa? Karena dengan banyak belajar itu akan membuat kita ya sadar bahwasanya kita ini bukanlah apa-apa ya. Kita ini apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita pelajari itu ya ternyata tidak sehebat yang kita pikirkan ya. Itulah ya dibilang ya, sebanyak-banyaknya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu hanya bagaikan setetes air ya, setetes air dari jarum ya, dibandingkan dengan air yang ada di lautan, lebih kurang seperti itu ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu disebut dengan overlapping data ya. Oke, kita langsung saja ke contoh ya, Jadi teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara menghitungnya ya, tapi saya akan memberikan contoh kasus ya. Contoh kasus data itu mengalami overlapping ya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang telah mengikuti video saya, itu kan saya sering menjelaskan mengapa saat ANOVA itu tidak berbeda nyata ya, kita tidak perlu melakukan uji lanjut ya. Karena kenapa? Karena hasil uji lanjutnya pun tetap tidak akan ada yang berbeda. Nah, contoh dari sini ya, dari sini teman-teman lihat ya, signifikasinya itu lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi lihat 0,382 itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya di sini perlakuannya tidak berbeda nyata ya, atau tidak memberikan pengaruh yang signifikan ya. Kalau dihitung manual kan kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, F hitungnya di sini kan terlihat kecil sekali ya, 1,16. Dia lebih kecil daripada F tabel 5%. Jadi dia baik itu penarikan kesimpulan secara manual ataupun dengan SPSS, sama kesimpulannya yaitu tidak berbeda nyata.
Nah, kalau tidak berbeda nyata, tidak perlu kita lakukan uji lanjut. Mengapa ya? Nah, kalau kita lakukan uji lanjut, ternyata hasilnya pun juga tetap tidak ada yang berbeda ya. Dia terletak di subset yang sama ya, di kolom subset yang sama, artinya dia simbolnya sama semua ya. A semua, karena dia tidak berbeda nyata ya. Jadi itulah mengapa jika ANOVA sudah tidak berbeda nyata, sudah teman-teman tidak perlu lakukan uji lanjut, teman-teman bisa langsung menembak saja simbolnya sama semua, yaitu A semua ya. Nah, tapi ada kasus ya, kasusnya seperti ini ya. Nah, di sini di ANOVA-nya dia tidak berbeda nyata ya, tidak berbeda nyata ya. Tapi mengapa uji lanjutnya ada yang berbeda nyata ya? Nah, uji lanjutnya yang berbeda nyata di sini adalah P0 dengan P3 ya, P0 dengan P3 ya, karena dia terletak di kolom yang berbeda ya. Nah, bagaimana jika teman-teman menemukan kondisi ini? Mana yang kita gunakan? Apakah hasil uji lanjutnya? Apakah hasil ANOVA-nya ya? Jadi jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, kita kembali ke tabel ANOVA ya. Jadi kesimpulannya tetap kita pakai yang tabel ANOVA, tidak terdapat perbedaan. Nah, kok bisa tidak terdapat perbedaan tapi dia itu berbeda di uji lanjut? Nah, inilah yang disebut dengan overlapping ya, overlapping data ya. Saya dulu sempat menanyakan kasus ini pada saat saya kuliah statistik dengan dosen saya ya. Dosen saya bilang kasus ini bukan kasus yang jarang terjadi, ini kasus umum ya. Kasus umum ini karena terjadi overlapping data. Saya tanya apa itu overlapping data, saya tidak mendapatkan penjelasan yang begitu detail ya dari dosen saya apa itu overlapping ya. Intinya overlapping itu mirip-mirip data yang tidak normal begitu ya, tidak normal ya. Biasanya kalau diuji apa namanya ANOVA menggunakan RAK atau RAL kan kita mendeteksinya dengan menghitung nilai koefisien keragaman ya, dengan koefisien keragaman ya. Nah, seperti itu. Jadi ini terjadi overlapping data. Jika menemukan kasus seperti ini, tetap kembali ke kesimpulan ANOVA ya. Jadi tetap sama, jika ANOVA-nya sudah tidak berbeda nyata, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut ya. Seperti itu ya. Tapi kasus ini umum terjadi ya, tapi jarang ya, jarang terjadi. Oke teman-teman, demikian ya. Demikian ya video saya kali ini ya mengenai overlapping data ya. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman ya, tetap belajar, tetap berupaya ya dalam kondisi apapun ya. Tetap ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukannya di situasi apapun ya. Oke teman-teman, terima kasih telah mensupport channel ini, dan alhamdulillah channel ini ya saat ini telah mencapai 2.700 subscriber ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung, dan semoga kita tetap bisa berbagi informasi mengenai statistik di channel ini. Oke, akhir kata selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.